Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah. Ya, baik, untuk pertemuan kali ini kita masih di pertemuan yang sama tentang manajemen sarana dan Prasarana. terlebih dahulu saya absen dulu ya sebelum kita mulai acara ini. Pertama, Mbak Lailatul Aminah. Hadir Pak. Oke. Kemudian Nur Hamidah Ramadana. Hadir Pak. Oke. Dulu Karunia Ningsi. Hadir Pak. Kemudian Roihatul Ismiyah. Hadir Pak. Selanjutnya Rifah Nadifah. Hadir Pak. Aryani Hulalil Askia. Jayanti Aditya Putri. Oke, kemarin kemana kok nggak hadir? Jalan-jalan. Oh, jalan-jalan ya. Oke, nggak apa-apa ya. Baik. Oke, selanjutnya kita hari ini akan menjelaskan tentang perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana. Namun sebelum itu, minggu lalu sudah kita pelajari tentang konsep dasar manajemen sarana dan prasarana. Ada yang masih ingat tentang manajemen sarana dan prasarana? Oke, ya. Manajemen sarana dan prasarana adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, pemeliharaan, pengadaan, penghapusan, dan pengendalian segala perlengkapan pendidikan. Oke, bagus sekali. Kemudian ada lagi? Oh, ya, silakan. Manajemen sarana dan prasarana adalah proses kerjasama dalam pendayagunaan semua perlengkapan pendidikan secara efektif dan efisien. Oke, manajemen sarana. Ada lagi yang mau? Oke, silakan. Manajemen sarana dan prasarana adalah kegiatan yang mengatur untuk mempersiapkan segala peralatan bagi terselenggaranya proses pendidikan di sekolah. Oke, bagus. Saya katakan berhasil ya kalau kalian masih mengingat pelajaran yang minggu lalu. Oke, hari ini lanjut ya, kita langsung ke perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana. Ada yang tahu apa itu perencanaan? Ada? Belum ya? Oke, kalau belum, mari kita simak untuk berikutnya. Oke, perencanaan di sini saya mengutip ada beberapa tokoh ya, cuman tidak saya sampaikan semuanya, tinggal kalian baca sendiri. Salah satunya adalah bahwa perencanaan adalah sebuah proses perdana ketika hendak melakukan pekerjaan baik dalam bentuk pemikiran ataupun kerangka kerja agar tujuan yang hendak dicapai mendapatkan hasil yang optimal. Nah, perencanaan itu di awal ya, perdana. Namanya perdana berarti perencanaan itu harus ada di awal sebelum kita melakukan sesuatu. Jadi perencanaan adalah sebuah proses yang perdana ketika hendak melakukan pekerjaan. Oke, sampai sini ya, paham ya? Oke, kemudian yang kedua, ini ciri-ciri rencana yang baik. Nah, ciri-cirinya itu kurang lebih ada 6 yang saya rumuskan di sini. Pertama itu rencana harus mempermudah tercapainya tujuan. Jadi harus mempermudah tercapainya tujuan. Kemudian yang kedua, memenuhi persyaratan keahlian teknis. Ya, ada persyaratan-persyaratan di bidang keahlian teknis yang itu harus dipenuhi selama melakukan perencanaan. Kemudian yang kedua, ada rencana harus disertai dengan suatu rincian yang cermat. Jadi kita bikin renggangan ya, bikin renggangan yang itu kemudian kita harus merinci satu persatu apa yang mau direncanakan, mulai dari awal hingga sampai akhir pekerjaan yang akan kita lakukan. Oke, kemudian yang keempat, rencana berkaitan dengan pelaksanaan manajemen. Karena ini jurusan manajemen pendidikan Islam, maka harus selalu ada kaitannya dengan manajemen. Supaya apa? Agar supaya nanti bisa mudah mengatur dan mengelola suatu yang kita rencanakan. Kemudian yang kelima, rencana disusun dengan bahasa sederhana, jelas dan sistematis. Yang mengerti bahasa kita itu kita sendiri dan orang-orang yang berada di lingkungan kita. Siapa itu? Ya termasuk rekan kerja, kemudian stakeholder dan warga sekolah kalau ada di lembaga pendidikan. Yang terakhir, rencana bersifat fleksibilitas. Rencana itu harus sifatnya fleksibel. Oke, sampai sini ada yang mau bertanya?
Ada yang bisa jawab sebelum saya menjawab? Oke, nggak ada? Oke. Baik, rencana yang bersifat fleksibilitas itu maksudnya menyesuaikan situasi dan kondisi, karena suatu saat pekerjaan yang kita lakukan itu mengalami perubahan. Jadi ketika mengalami perubahan harus ada perubahan rencana yang kita lakukan, maka sifatnya harus fleksibel. Paham ya? Oke, ada lagi? Saya Pak, untuk siapa saja yang terlibat dalam perencanaan sarana dan prasarana ini Pak? Oke. Siapa saja yang terlibat? Oke, saya contohkan kalau di sekolah ya. Di sekolah itu yang terlibat pertama harus ada kepala sekolah. Ya, kepala sekolah. Kemudian ada guru, kemudian ada pendik, ya. Kemudian ada stakeholder kalau perlu, wali murid dan juga siswa. Semakin banyak orang yang terlibat, tapi yang relevan itu semakin bagus suatu perencanaan. Oke, saya kira itu ada lagi nggak? Ya, Pak. Oke. Bagaimana dampaknya jika tidak ada sebuah perencanaan ini, Pak? Oke, baik. Pertanyaan yang sangat bagus sekali. Barangkali kalau sebelum saya menjawab, ada yang mau menjawab pertanyaannya? Apa dampak kira-kira ya? Kira-kira dampak yang terjadi jika tidak melakukan suatu perencanaan? Oke, ada? Oke, baik. Kalau dampak yang akan terjadi, maka suatu pekerjaan yang kita lakukan tidak akan terarah dan tidak terukur jika tidak melakukan suatu perencanaan. Maka perencanaan penting ya, penting sekali untuk dilakukan agar supaya pekerjaan yang kita lakukan itu terarah sesuai visi misi yang ada di lembaga pendidikan. Oke, itu ya. Oke, itu kita lanjut ya. Berikutnya menyusun rencana sarana dan prasarana. Oke, menyusun sarana dan prasarana di sini ada dua ya kurang lebih. Pertama itu analisis kebutuhan skala prioritas, melakukan analisis dan penentuan skala prioritas kebutuhan. Jadi kebutuhannya apa saja di sekolah, contohnya ya ada kursi, meja, laptop, komputer. Pokoknya kebutuhan terhadap pendidikan di sini harus dianalisis dulu kira-kira kebutuhannya apa. Yang kedua, memadukan rencana kebutuhan dengan anggaran. Jadi harus ada anggaran. Kalian sudah buat reng-rengan semuanya, sudah diajukan ke kepala sekolah, ternyata anggarannya kan tidak ada. Ya sama aja dengan tidak ada sebuah tindak lanjut dari perencanaan itu. Maka setelah dianalisis, maka harus dipadukan dengan anggaran. Oke. Kalau kalian kira-kira kalau ditanya ya, dalam 1 tahun ke depan kira-kira kalian akan merencanakan apa untuk 1 tahun ke depan? Coba Bapak pengen tahu, silahkan tulis di masing-masing catatan. Oke, selesai. Coba saya pengen tahu kira-kira Mbak Rifah dan Diva, mana orangnya? Saya Pak. Oke, ya coba. Saya ingin menyelesaikan skripsi tahun depan. Skripsi tahun depan, wah bagus sekali. Tinggal 1 tahun depan ya? Iya. Oke, bagus sekali. Kenapa kok ingin itu selesai? Supaya bisa lulus tepat waktu. Lulus tepat waktu ya, super sekali. Tepuk tangan dulu. Kemudian coba saya lagi minta Mbak Lulu Karunianingsih. Ya. Saya tahun depan ingin wisuda. Wisuda. Iya. Wisuda bareng siapa? Bareng teman-teman seangkatan. Oke, bareng dengan teman-teman. Oke, yang penting intinya sama ya, ingin selesai skripsi dan ingin selesai wisuda. Ya, oke. Itu sangat mulia sekali cita-citanya agar supaya cepat ya. Saya harapkan semuanya juga sama selesai tahun depan. Oke. Oke, baik, lanjut ya. Nah, ini untuk perencanaan dimulai dari mana? Dimulai dari bertanya. Ya, di bertanya. Pertama, what, apa? Kemudian yang kedua, where. Pertama, what, kegiatan apa yang harus dilakukan? Kegiatan apa yang harus dilakukan? Pertanyaannya gitu. Kemudian yang kedua, di mana kegiatan yang akan kita lakukan, tempatnya. Kemudian when, kapan akan dilaksanakan. Kemudian
bagaimana ya? Bagaimana cara melaksanakan kegiatan tersebut? Kemudian yang kelima, who, siapa yang bertanggung jawab? Dan yang terakhir, why, alasan. Jadi dari semua pertanyaan ini kemudian ditanya alasannya apa? Kenapa kok melakukan itu? Kenapa kok nggak melakukan ini? Kan gitu ya. Jadi semua ini adalah sebuah proses dari suatu perencanaan, ya, suatu perencanaan dimulai dari what dan diakhiri dengan why. Oke, paham ya sampai sini ya? Oke, nah ini landasan ideologis. Ideologis itu berkaitan dengan undang-undang ya. Di sini sudah dijelaskan bahwa setiap pendidikan wajib memiliki sarana dan prasarana meliputi perabot, peralatan pendidikan, buku, sumber belajar dan lainnya. Bapak kalian bayangkan kalau di sekolah kemudian nggak ada ininya, nggak ada bangkunya, nggak ada ini, gimana tuh bang? Mau sekolah kan nggak bisa ya? Oke, nah itu. Kemudian ada juga peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 17 tahun 2007 tentang pedoman teknis pengelolaan barang milik daerah. Nah, itu ya. Nah, yang terakhir klasifikasi perencanaan sarpras. Di situ ada habis tidaknya dipakai, kemudian bergerak tidaknya pada saat digunakan, dan yang terakhir hubungan dengan proses belajar mengajar. Oke, sampai sini kira-kira sudah paham semua ya? Kalau sudah paham, ada yang bisa menyimpulkan materi hari ini? Saya Pak. Oke, Mbak siapa namanya? Mbak Ami ya? Ya. Oke, coba bisa disimpulkan. Kesimpulan materi pada pagi hari ini yaitu yang pertama, perencanaan sarana dan prasarana adalah proses perencanaan yang melibatkan identifikasi, perancangan, dan pengembangan infrastruktur fisik serta fasilitas yang diperlukan untuk mendukung berbagai kegiatan dan layanan di berbagai sektor seperti pendidikan, kesehatan, transportasi, perumahan, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, tujuan dari perencanaan sarana dan prasarana adalah untuk memastikan bahwa infrastruktur tersebut tersedia, berfungsi dengan baik, dan memenuhi kebutuhan masyarakat serta tujuan organisasi atau lembaga yang terkait. Kemudian yang ketiga, ada prosedur perencanaan sarana dan prasarana, diantaranya melakukan analisis dan penentuan skala prioritas kebutuhan. Dan yang terakhir, memadukan rencana kebutuhan dengan dana atau anggaran sekolah yang tersedia. Oke, baik. Itu ya, cukup jelas sekali karena sudah bisa menyimpulkan untuk materi hari ini. Maka Bapak punya quote ya untuk kalian semua. Plan your work and work your plan. Ada yang tahu artinya? Ya. Rencanakan pekerjaanmu dan kerjakan apa yang kamu rencanakan. Oke, bagus sekali. Nanti sampai rumah jangan lupa rencanakan apa yang akan kamu lakukan, ya, dan kerjakan apa yang kamu rencanakan. Oke, itu ya pesan saya. Nanti jangan lupa sampai rumah jangan lupa sholat, zikir, sholat, puasa ya. Jangan lupa sholat, zikir dan puasa kalau boleh ya, kalau boleh puasa. Oke, itu saja dari saya. Mohon maaf apabila ada kurangan. Terakhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.